بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan asal yang pertama yaitu ma'rifatullah atau ma'rifatul 'abdi rabbahu. Kemudian kita masuk di asal yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Qala rahimahullahu ta'ala ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ini asal yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalilnya. Apa makna dari kalimat musannif ini? Yaitu seorang hamba mengenal agamanya, mengenal Islam, namun dengan pengenalan yang berdasarkan dalil. Jadi dalam Islam itu ada hukum-hukum dan syariat-syariat, ya. Ini yang perlu kita kenal, yang perlu kita ketahui. Namun syariat dan hukum-hukum itu kita mengenalnya dengan apa? Dengan syariat, dengan apa? Dengan dalil. Iya. Dengan dalil. Bukan dengan pengetahuan semata tanpa didasari oleh dalil. Ini yang wajib untuk kita, ya, wajib untuk seluruh muslim atau seluruh manusia, ya, mengenal agama Islam didasari dengan dalil, Adapun pengetahuan terhadap pendalilan, ya, ini permasalahan yang kedua. Pengetahuan bagaimana pendalilannya, bagaimana cara menentukan bahwasanya ini diambil hukum seperti ini dalam ayat misalnya atau dalam hadis. Jadi kalau dari sisi pendalilan ini untuk siapa yang mampu akan hal tersebut. Iya. Misalnya salat itu wajib. Ya kan? Salat itu wajib. Mana dalilnya? Wa aqimus shalah. Iya. Salat itu wajib. Dalilnya mana? Allah perintahkan, tegakkanlah salat. Ini ma'rifatud din bil adillah. Ada kadar lebih pada hal itu. Ini untuk siapa yang mampu. Misalnya tanya, kenapa bisa aqimus shalah menunjukkan salat itu wajib? Iya kan?
Ini masuk dalam pembahasan lain. Masuk dalam pembahasan usul fikih misalnya. Kenapa dikatakan wajib? Karena al-amru yufidul wujub misalnya. Perintah itu memberikan faedah bahwasanya hal tersebut wajib. Maka kita sudah mengetahui dua perkara. Pertama, perkara tentang wajibnya sholat, dan yang kedua bagaimana cara mengetahui bagaimana wajibnya itu sholat. Bisa dipahami nih? Jadi yang wajib untuk manusia adalah mengenal agamanya dengan dalil. Ini haram, dalilnya ini. Ini halal, dalilnya ini. Ini boleh, dalilnya ini. Tapi kalau berdalil, bagaimana cara berdalilnya? Ini bagi siapa yang bagi siapa yang mampu. Iya. Adapun yang tidak mampu untuk berdalil, maka kita sampaikan. Misalnya seorang pendakwah, sampaikan. Ini hukumnya haram, dalilnya Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Sekedar pengetahuan akan keharaman sesuatu dalam Islam, dengan pengetahuan bahwasanya keharaman itu didasari dengan apa? Dengan dalil. Itu dia. Ini bagi orang yang tidak mampu. Bagi orang yang mampu, maka dia mempelajari atau diajarkan padanya tentang bagaimana berdalil. Itu kelebihan ya, bagi orang yang mampu untuk memahami hal tersebut. Iya. Jadi ini dasarnya, mengenal agama dengan dalil. Iya. Bagi orang tidak mampu untuk mempelajari pendalilannya, maka diajarkan dari asal agama ini, akidah yang benar. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, ini akidah yang benar, dan seterusnya. Oleh karena itu disebutkan oleh al-musannif sendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah ta'ala di kitabnya Ad-Durrus Saniyah, ya. Beliau mengatakan sepantasnya untuk seorang pengajar mengajarkan manusia di atas kadar pemahamannya. Iya, dan kadar pemahaman seorang itu berbeda-beda, ya kan? Tapi yang wajib adalah bagaimana mengajarkan mereka di atas kadar pemahamannya. Kalau dia adalah orang yang pintar baca Quran, orang yang pintar memahami, cepat menangkap dari pelajaran-pelajaran, maka diajarkan bagaimana asal agama, bagaimana berdalilnya. Iya. Bagaimana itu kesyirikan dan dalilnya kesyirikan, bagaimana itu pendalilan kesyirikan itu adalah sesuatu yang berbahaya, bagaimana tauhid, keutamaan tauhid, bagaimana dalil menunjukkan keutamaan tauhid, dan seterusnya. Iya. Kalau dia orang yang biasa saja, pertengahan, kata beliau, kalau orangnya pertengahan saja, maka disebutkan sebagian dari permasalahan itu, apa yang dia mampu. Kalau di bawahnya lagi, nah ini dia, kadar yang paling bawah, maka hendaknya seorang mengajarkan kepadanya tentang perkara-perkara Islam dengan menyebutkan dalilnya supaya mereka berlandas dengan dalil, tidak hanya dengan ucapan-ucapan tanpa ada dalil. Misalnya, kita katakan kesyirikan itu, siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka dia masuk neraka. Dalilnya Allah berfirman, "Man mata wa huwa yusyrik billah dakhala an-nar." Itu yang mereka pahami, sudah. Iya. Orang yang bertauhid kalau meninggal masuk surga. Mana dalilnya? Man mata wa huwa la yusyrik billah dakhala al-jannah. Iya. Seperti itu. Kita sebutkan, ajarkan perkara-perkara tauhid. Bahwasanya tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh. Itu kesyirikan. Iya. Yang wajib untuk kita adalah menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Akidah ini akidah ahli sunnah. Iya, inilah pemahaman para as-salaf, para sahabat. Adapun yang ini pemahaman dari orang-orang yang memasukkan sesuatu dalam agama yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sekedar itu, sudah. Itu bagi orang yang pemahamannya kita tahu dibawa dari hal tersebut. Tapi kalau lebih, maka kita lebihkan juga. Seperti itu, itulah disebutkan. Ini yang disebutkan bahwasanya seorang pengajar yang tahu bagaimana mengajarkan umat dengan agama ini. Tidak memasukkan semuanya. Misalnya orang kurang dari pemahamannya, kita ajarkan dia
lebih dalam dari ilmu-ilmu alat misalnya, sampai akhirnya dia bingung sendiri, tidak tahu. Justru apa? Tidak mau belajar karena menganggap agama itu, belajar itu susah dan seterusnya. Tapi bagaimana? Bertingkat-tingkat dalam mengajarkan ilmu, tingkat-tingkat dalam mengajarkan ilmu. Jadi ini maksud dari musannif rahimahullah, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Jadi apa artinya bil adillah kan? Dengan dalil. Karena seorang beragama itu dengan dalil, bukan dengan akal. Seorang beragama dengan dalil, bukan dengan akal. Kita sampai kepada tujuan, tujuan kita untuk beribadah, mengenal Islam, itu untuk mendapatkan surga, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dengan maksud supaya kita berjumpa dengan Allah dalam surga. Namun yang tahu jalan menuju hal tersebut itu cuma Allah dan Rasul-Nya. Yang tahu jalan kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya, itu cuma Allah dan Rasul-Nya. Maka ambil jalannya. Jangan mengambil jalan yang lain. Jalan yang lain yang tidak ditempuh oleh, yang tidak ada syariatnya dalam Islam, yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itu bukan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak sampai kita kepada tujuan kita, justru semakin jauh. Iya kan? Iya. Makanya beragama itu dengan dalil. Seorang beragama dapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Iya. Dan bagaimana cara mendapatkan kebaikan itu, dengan apa? Tidak ada yang mengetahui kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka ambil apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Ya. Baik. Itu pendahuluan dari ucapan musannif rahimahullahu ta'ala ini. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa huwa ma'rifatu din Islam bil adillah. Ini sudah. Kata beliau, wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini Islam secara istilah yang disebutkan oleh, secara syariat disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Dan Islam sendiri secara bahasa itu adalah al-inqiyadu wal khudu', berserah dan tunduk, itu namanya Islam. Al-inqiyad wal khudu', berserah dan tunduk, itu Islam secara bahasa. Adapun secara istilah, ini yang disebutkan oleh, atau secara syariat, apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid, yaitu penyerahan diri untuk Allah Subhanahu wa taala, itu berserah diri untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, mencakup tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Berserah diri, menerima untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid rububiyah. Jadi ini Islam yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Dan Islam sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada namanya Islam al-Islamul Kauni. Islam al-Kauni ini yang dimana semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Mau itu orang kafir, mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu apa saja yang ada di muka bumi ini,
dari ciptaan Allah SWT itu tunduk kepada Allah. Ini namanya Islam kauni. Islam kauni. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Afa ghairu dinil Islam yabghun. Apakah selain agama Islam, agama Allah SWT mereka cari? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Dan apa saja yang ada di langit dan di bumi itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Jadi ini umum mencakup. Angin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diperintah, dia diatur. Demikian pula matahari dan bulan tunduk di bawah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya apa? Islam kauni. Yang kedua namanya Islam syar'i. Al-Islam syar'i. Kalau ini itu pengkhususan ketundukan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ataupun secara khusus. Secara umum seperti agama, semua yang dibawa oleh para nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian secara khusus yaitu ketundukan terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini agama yang kita tunduk dengannya pada syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Islam secara umum, pembagian secara umum. Namanya Islam kauni, namanya Islam syar'i. Kauni yaitu ketundukan semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang mukmin. Dan ketundukan terhadap secara syariat yaitu ketundukan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keumumannya atau kekhususannya. Keumumannya yaitu tunduk kepada syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan secara khusus apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk di pengertian untuk membahas dari pengertian yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Qala wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Yaitu untuk penyerahan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Tauhid di sini mencakup 3, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Apalagi walinqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk untuknya dengan ketaatan. Tunduk untuknya ketaatan pada perintahnya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki. Dan Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan ahlihi, yaitu pelaku kesyirikan. Inilah Islam yang sesungguhnya. Seorang berserah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan tunduk dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan. Yang menjadi lawan dari keislaman, menjadi pembatal dari keislaman, dan juga berlepas diri dari pelakunya. Berlepas diri dari pelakunya. Baik. Kemudian kata beliau, wa huwa, dan Islam sendiri itu salah satu maratib. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-Islamu, yang kedua al-Iman, dan yang ketiga adalah al-Ihsan. Al-Ihsan. Ini maratibuddin, disebut dengan maratibuddin.
Taib. Wa huwa di situ berarti kembali kepada agama ya. Kembali kepada agama. Itu dari 3 tingkatan. Ada namanya Islam, ada namanya iman, dan ada namanya, dan yang ketiga, ini yang paling tingginya adalah ihsan. Tingginya adalah ihsan. Ini sebagaimana datang dalam hadis yang panjang dikenal dengan hadis Jibril, akan disebutkan nanti di akhir dari asal yang kedua ini, ya, tentang penyebutan bahwasanya di akhir dari hadis itu disebutkan hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Disebut agama kalian. Di dalam hadis itu disebutkan ada 3. Iya, ada 4 hal tapi pokoknya adalah 3 yang Jibril ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Baik, itu akan dibahas nanti di akhir dari pasal yang atau asal yang kedua ini. Baik. Kata beliau wa kullu martabatin laha arkan. Iya. Dan setiap dari martabat dari tingkatan ini itu memiliki rukun-rukun. Jadi Islam memiliki rukun, iman memiliki rukun, dan ihsan juga memiliki rukun. Sama-sama memiliki rukun. Sebagaimana juga iman kepada Allah itu memiliki rukun. Iya, memiliki rukun dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rukun iman ada 6, ya kan? Kemudian dari 6 itu masing-masing lagi memiliki rukun. Seperti rukun iman kepada Allah ada 4 rukunnya. Iya. Al-imanu bi wujudillah, al-imanu bi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Itu akan datang nanti. Baik, kata beliau wa kullu martabatin laha arkan. Setiap dari tingkatan ini memiliki rukun. Kata beliau, fal arkanul Islam 5. Adapun rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baitillah al-haram. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala ila akhir. Baik. Kata beliau, rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat. 2 kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian rukun yang kedua adalah mendirikan salat. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Keempat berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima berhaji ke Baitullah Al-Haram man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu untuk menempuh jalan menuju Baitullah Al-Haram. Ini rukun, 5 rukun dari rukun Islam. 5 rukun dari rukun Islam. Kata beliau, fadalilu syahadati, dalil dari syahadat. Ini rukun yang pertama dalam rukun Islam. Qauluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ma'naha, yaitu makna dari kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, syahadat la ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Jadi dalil syahadat, iya, pada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Dan nanti disebutkan lagi tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Iya. Baik, kenapa 2 kalimat syahadat ini dijadikan satu rukun? Iya kan? Rukun pertama itu ada 2. Syahadat kepada Allah, dan syahadat bahwasanya Rasulullah SAW adalah, bahwa Muhammad adalah Rasul. Kenapa dijadikan satu rukun?
Dia tidak bisa. Rukun pertama, rukun kedua. Itu disebutkan karena dua perkara. Pertama, karena Rasulullah SAW itu yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala risalah-risalah yang dibawa dengannya, yang Rasulullah SAW diutus dengan. Ini yang pertama. Dikatakan kenapa digandengkan, tidak dijadikan satu rukun, dua rukun, rukun pertama, rukun kedua, tapi dijadikan satu rukun. Kenapa? Karena Muhammad Rasulullah SAW itu muballigh anillah. Dia yang menyampaikan risalah yang dengannya dia diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Maka diikutkanlah syahadat kepada syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua disebutkan karena amalan itu, amalan seorang hamba itu tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Pertama apa? Harus ikhlas, dan yang kedua harus mutaba'ah. Iya. Ini alasan yang kedua. Kenapa? Karena ibadah itu tidak diterima kecuali dengan apa? Pertama dengan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah, tidak diserahkan kepada selainnya. Dan yang kedua adalah dia mutaba'ah. Iya. Amalan itu harus sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu dari perbuatannya, dari ucapannya, atau dari pengakuan, pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah keduanya dijadikan satu rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bisa? Iya, itu yang permasalahan dari syahadat. Kemudian dalilnya, di sini disebut dalilnya. Fadalilu syahadat, itu syahadat-lillah. Qauluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Iya, bahwasanya Allah bersaksi bahwasanya dialah satu-satunya sembahan yang berhak. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Wal malaikatu, demikian pula malaikat ini bersaksi. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan para ahlul ilmi juga bersaksi akan hal tersebut. Iya, yang tegak dengan keadilan. Di sini dalil ini menunjukkan bagaimana keutamaan seorang penuntut ilmu. Allah menggandengkan dalam Al-Quran syahadatnya dengan syahadat para malaikat, demikian pula syahadat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Iya. Ini keutamaan dari seorang yang menuntut ilmu agama. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Iya. Penggandengan. Kata beliau, kata Allah SWT, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak kecuali Dia. Itu Allah Subhanahu wa taala, huwal azizul hakim, dialah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Qala wa ma'naha. Sekarang apa makna dari syahadat la ilaha illallah? Kata beliau, maknaha adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini sudah sudah tahu? Iya. Siapa yang bisa terangkan bagaimana cara mengetahui makna dari la ilaha illallah? Dengan tiga perkara. Pertama makna ilah. Harus tahu makna ilah. Ilah huwa ma'lum, bimana ma'bud. Ahsan. Kedua, illallah, Allah. Dia harus tahu makna dari lafzul jalalah, yaitu apa? Allah maknanya adalah dzul uluhiyyah. Lafzul jalalah maknanya dzul uluhiyyah wal ubudiyah. Baik. Tiga, adanya khabar yang dihapus. Ada yang khabar yang dihapus. Ahsan. Itu tiga cara atau tiga perkara yang dengannya kita bisa mengetahui dari makna la ilaha illallah.
dengan adanya khobar yang dihapus. Iya, ini khobar yang dihapus ini karena ditunjukkan oleh Al-Quran. Ya kan? Dzalika bi anna Allah huwal haq. Iya, huwal haq. Jadi yang dihapus khobarnya itu dengan kalimat apa? Al-haq, karena ditunjukkan oleh dalil. Kemudian yang kedua, kenapa dalilnya adalah al-haq? Khobarnya ini yang dihapus adalah haq atau bihaqqin. Karena kaum musyrikin itu tidak ada perdebatan antara mereka dengan para nabi atau para rasul yang diutus kepadanya dengan keyakinan bahwasanya ada sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kaum musyrikin dengan para rasul yang diutus kepadanya itu tidak berdebat bahwasanya ada sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Tidak ada mereka saling tanazuh pada hal tersebut. Tidak ada niza' di antara mereka. Tapi kapan ada niza'? Ketika Allah Subhanahu atau ketika Nabi SAW menerangkan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Barulah di situ orang-orang musyrik tidak mau menerima akan makna la ilaha illallah tersebut. Makanya dia tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Karena kapan diucapkan berarti menetapkan hakiyah al-ubudiyah itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Artinya tidak ada lagi yang berhak untuk diserahkan ibadah, tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi, tidak kepada patung, tidak kepada atau menjadikan perantara antara dia dengan Allah, tidak ada. Makanya dari situlah ditunjukkan bahwasanya khobar di situ ada yang dihapus dan khobarnya itu hak. Pertama ditunjukkan Al-Qur'an, yang kedua karena inilah niza' di antara kaum musyrikin dengan para nabi dan rasul. Bisa dipahami? Ya kan? Jadi makna dari la ilaha la ma'budu bihaqqin illallah. Ini sudah kita lewati. Ya? La ma'budu bihaqqin illallah. Ini makna diketahui oleh orang-orang musyrik, ya kan? Orang-orang musyrikin. Makanya dia tidak mengucapkan. Inilah sedikit keilmuan dari orang musyrikin terdahulu dibanding kaum musyrikin di zaman ini. Kadang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu maknanya, apa makna dari kandungan la ilaha illallah itu. Saya kan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia tidak tahu konsekuensi hakikat dari kalimat tersebut. Kemudian kata beliau la ilaha nafiyah. La ilaha di sini itu penafian. Ini membahas tentang apa? Rukun dari rukun kalimat tauhid. Ahsan. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Jadi ucapan la ilaha ini bentuk penafian seluruh apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan sama sekali. Yang berhak untuk disembah. Illallah. Dan illallah ini musbihatil ibadata lillahi wahdah. La syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Dan illallah ini adalah penetapan ibadah itu hanya untuk Allah SWT semata. Tidak ada syarikat untuknya pada ibadah sedikit pun. Sebagaimana tidak ada syarikat untuk Allah SWT pada kepemilikannya, kerajaannya. Bahwasanya segala sesuatu hanya milik Allah. Tidak ada seorang pun yang bersyarikat pada Allah dalam pemilikan langit dan bumi ini dan seluruhnya dari alam ini. Jadi ini kandungan dari rukun la ilaha illallah. Yang di situ ada penafian dan penetapan. Penafian dari menafikan seluruh sembahan selain Allah dan menetapkan sembahan itu yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam makna la ilaha illallah ya, karena didatangkan dengan penafian dan penetapan. Ini lebih daripada sekedar menetapkan saja. Allahu wahidun. Atau kalimat-kalimat yang lain. Makanya datang dengan dua rukun ini, penafian dan penetapan. Dan ini harus sudah kita lewati ya. Ini harus apa? Harus ada, tidak boleh tidak. Namanya rukun. Rukun kalau hilang itu tidak benar ibadah. Antum sholat tidak rukun.
Sah salatnya tidak? Hah? Iya. Enggak. Antum salat tidak sujud. Iya. Nah, itu enggak ada. Makanya rukun itu walaupun satu hilang, itu tidak menjadikan ibadah itu benar. Tidak menjadikan itu ibadah benar. Baik. Kata beliau wa tafsiruha. Ini sudah kita lewati ya, jadi kita jalan saja. Kata beliau wa tafsiruha, dan tafsir dari kalimat la ilaha illallah itu yang disebutkan ada penafian dan penetapan, alladzi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Ya, dan tafsirnya bahwasanya kandungan la ilaha illallah itu terdapat penafian dan penetapan, itu dijelaskan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya betul ya bagaimana hakikat tauhid itu, la ilaha illallah itu ada penafian dan penetapan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Di situ apa? Fa innahu sayahdin. Ada? Hah? Di dalam ayat ada? Saya ragu. Hah? Ada? Ada? Tidak ada? Yang saya salah apa? Ada ya? Ya itu salib. Itu tambah. Tidak ada situ? Hah? Iya. Ada yang cetakan lain? Satu cetakan. Di situ ada? Hah? Ada fa'innahu kan? Iya, itu tambah itu. Nanti disampaikan yang susun ini nanti kalau dicetak lagi, cetak yang kedua ditambah. Ya? Itu dia, ada fa'innahu sayahdini. Itu ada dalam ayat. Sekiranya saya yang salah hafal. Iya. Illa alladhi fatarani fa'innahu sayahdin. Waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Jadi ini ayat itu menafsirkan dari makna dari rukun yang ada pada la ilaha illallah itu. Yang di mana Ibrahim menegaskan bahwasanya tak kala dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Ini apa? Penafian. La ilaha. Iya, la ilaha illa alladzi fatarani, kecuali yang menciptakan saya. Kecuali yang menciptakan saya. Iya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapan illallah. Fa innahu sayahdin. Iya. Waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Jadi dalam ayat ini terdapat penafian dan penetapan, di mana itu kandungan rukun dari la ilaha illallah. Iya, inilah pendalilan akan hal tersebut, penjelas dari hal tersebut. Kemudian di ayat lain, wa qauluhu ta'ala, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illa Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana kalimat tauhid itu atau la ilaha illallah itu terkandung padanya penafian dan penetapan. Iya. Kata Allah, katakan, ya Muhammad, wahai dari ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama. Ini disebut kalimat tauhid, ya kan? Sudah lewat tak? Kalimatun sawa. Ini dalil. Kalimatun sawa, ini dalil. Sawa'in bainana wa bainakum, yaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ini syahidnya. Alla na'budu illallah, ini la ilaha illallah, wa la nusyrika bihi syai'a. Iya. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah.
Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini dalil juga menunjukkan akan kalimat dari atau kandungan dari tauhid itu la ilaha illallah, terdapat rukun dan dua rukun, yaitu penafian dan penetapan. Kemudian dari la ilaha illallah itu juga memiliki yang namanya syarat, ya. Ada syarat yang berkaitan dengan dunia, menjadikan darah seorang hamba itu terjaga, demikian pula hartanya. Kemudian syarat menjadikan seorang selamat dari neraka di mana? Di akhirat, dan masuk ke dalam surga. Iya. Syarat yang menjadikan darah seorang hamba terjaga, begitu pula hartanya di dunia, itu berapa syarat? Ada dua. Pertama, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan atau menjauhi dari pembatal-pembatal syahadat tersebut. Kemudian di akhirat ada berapa? Ada 8. Terkumpul dalam bait syair. Ya. Ada yang hafal? Coba baca dulu. Nah. Iya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyarin wal qabul lah. Zida thaminuha al-kufranu minka bima siwa ilahi min al-asya'i qad uliha. Itu 8 syarat, ya, dari syarat la ilaha illallah yang berkaitan menjadikan seorang hamba selamat di akhirat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, semoga kita bisa selesaikan ini. Asal yang kedua bukan ini, insyaallah taala. Baik, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.